Rusia menginvasi Ukraina. Judul berita itu saja seharusnya sudah membuat pasar saham anjlok. Namun sesuatu yang tak terduga justru terjadi. Saat rudal menghujani Kiev, S&P 500 dibuka dengan penurunan tajam, lalu menghapus seluruh penurunan itu dan ditutup lebih tinggi pada akhir hari. Di tengah perang, para investor mulai membeli. Pasar itu diuntungkan oleh konflik, dan itu bukanlah sebuah kebetulan. Kamu mungkin masih ingat di mana kamu berada saat mendengarnya. Gambar-gambarnya sulit untuk mengalihkan pandangan darinya. Barisan kendaraan lapis baja melintasi ladang datar Ukraina. Pasukan serbu udara menyerang bandara Hostomel. Warga sipil bersembunyi di terowongan kereta bawah tanah. Ledakan menggema di atas Kiev. Setiap stasiun televisi menayangkan liputan langsung dan setiap analis punya pendapat masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan dengan keseragaman yang tidak biasa di setiap meja perdagangan dan layar televisi pada dasarnya adalah hal yang sama. Eropa dan dunia harus bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Dan selama beberapa jam pertama, pasar setuju. S&P dibuka turun 2,6% yang masuk akal. Itu adalah satu-satunya respons rasional terhadap kekacauan yang sedang disaksikan dunia. Lalu, sesuatu yang kurang bisa diprediksi terjadi. Selama 6 jam berikutnya, saat invasi berlanjut dan jumlah korban jiwa meningkat, indeks itu perlahan naik dan terus bergerak secara mekanis tanpa henti atau peduli dengan segala sesuatu yang terjadi di belahan dunia lain. Pada pukul 16.00, indeks itu ditutup naik 1,5%, sebuah pembalikan intraday sebesar 4,1%. Dalam istilah yang lebih sederhana, total kapitalisasi pasar S&P 500 saat itu kira-kira sebesar 38 triliun dolar. Ayunan 4,1% itu mewakili sekitar 1,5 triliun dolar dalam nilai. Itu seperti seluruh kapitalisasi pasar dari Samsung, Tesla, atau Walmart lenyap, lalu sepenuhnya pulih kembali dalam 6 jam. Orang-orang berpikir pasar saham adalah sebuah barometer, sebuah alat ukur yang terikat pada kenyataan. Ketika keadaan memburuk, alat ukurnya turun. Ketika keadaan membaik, alat ukurnya naik. Itu cukup intuitif dan sederhana untuk dipahami siapa saja. Kecuali pada hari ketika Eropa terjerumus ke dalam perang konvensional terbesar dalam beberapa generasi, alat ukurnya justru seolah-olah berteriak, bullish. Dan itu bukan satu-satunya. Pada April 2026, setelah berminggu-minggu serangan rudal yang melibatkan Iran, Israel, dan aksi militer langsung Amerika, pasar kembali berperilaku seolah-olah kabelnya tertukar. Ketika Washington mengumumkan gencatan senjata 2 minggu dengan Iran, berita utama pun meledak. Pembawa acara CNBC menyebutnya sebagai rally kelegaan global, menyangkat aset-aset global saat harga minyak anjlok dan pasar langsung melonjak naik. Dow melonjak, S&P naik 2,1%. Bitcoin melonjak ke atas 71.000. Pasar global dari Frankfurt hingga Tokyo sudah memperhitungkan perdamaian, kecuali kapal-kapal di selat itu tidak pernah bergerak. Data lalu lintas maritim menunjukkan Selat Hormuz sepanjang 24 mil, jalur sempit minyak terpenting di dunia, masih praktis membeku. Sebelum perang, sekitar 3.000 kapal melintasi selat itu setiap bulan dengan membawa 17 hingga 21 juta barel minyak per hari. Segera setelah gencatan senjata pada 8 April, hanya 45 kapal yang masuk atau keluar dari selat itu. Lalu lintas turun menjadi 5% dari rata-rata sebelum perang. Sebagian besar perusahaan pelayaran terbesar di dunia menahan kapal-kapal mereka di pelabuhan regional dan menolak untuk memindahkannya. Pada akhir April 2026, hanya 191 kapal yang melintasi selat itu sepanjang bulan, sangat jauh dari rata-rata sebelum perang, yaitu 138 kapal per hari. Perang Iran di awal tahun 2026 tampak cukup buruk, hingga membuat para trader berpengalaman pun merasa gugup. Terjadi saling tembak rudal antara negara-negara yang sangat tidak stabil yang menyebabkan gangguan pasokan minyak dan risiko eskalasi yang melibatkan aset militer Amerika di wilayah tersebut. Para trader manusia merespons guncangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi dengan cara yang selalu mereka lakukan ketika situasi memburuk. Mereka memasang posisi short pada semua yang bisa mereka temukan. Data Prime Brokerage Goldman Sachs yang melacak posisi aktual dari hedge fund terbesar di dunia menunjukkan investor institusi melepas saham-saham global pada Maret 2026. Itu terjadi dengan kecepatan tercepat dalam 13 tahun terakhir. Itu adalah gelombang aksi jual terbesar kedua yang pernah dicatat oleh Goldman Sachs. Transaksi short melampaui pembukaan posisi long dengan rasio 7,6:1 dan leverage bruto berada di angka 312,5%. Itu pada dasarnya berarti bahwa posisi institusional telah menjadi sangat bearish. Dalam bahasa sederhana, otak-otak termahal di Wall Street secara kolektif telah masuk ke sebuah teater, mencium bau asap,
lalu berlari menuju pintu keluar secepat mungkin. Tetapi sebelum keluar, mereka sempat berhenti di pintu untuk meminjam bensin tambahan dengan margin. Dan dengan melakukan itu, mereka secara tidak sengaja membangun bom ekonomi karena setiap posisi short mengandung calon pembeli di masa depan yang terjebak di dalamnya. Ketika Anda melakukan short pada sebuah saham, Anda meminjam saham dari orang lain dan langsung menjualnya. Harapannya adalah harga saham tersebut turun sehingga Anda bisa membelinya kembali dengan harga lebih murah nanti dan mengambil selisihnya sebagai keuntungan. Ingat fenomena GameStop to the moon selama pandemi COVID? Seperti itu. Tapi jika harga saham justru naik, kerugian Anda secara teori tidak terbatas. Anda tetap harus mengembalikan saham yang dipinjam itu dan setiap kenaikan harga semakin memperparah tekanan. Akhirnya, broker Anda tidak lagi meminta dengan sopan dan memaksa Anda menutup posisi sebelum kerugian menjadi bencana. Artinya sekarang Anda dipaksa membeli karena seorang pria di bagian manajemen risiko yang berkata demikian dan dia tidak main-main. Sekarang bayangkan hal itu terjadi pada ratusan miliar dolar taruhan bearish dengan leverage yang ada di dalam pasar yang sudah sangat elastis. Jenis pasar di mana setiap $1 pembelian bisa menggerakkan harga sebesar $5 secara keseluruhan. Pada titik ini, pasar tersebut sudah tidak lagi menyerupai investasi yang masuk akal. Apa yang mulai terlihat adalah seperti seseorang menekan pegas industri di bawah pres hidrolik, berharap tidak ada orang bodoh yang bahkan bernapas di dekat tuas pelepasnya. Pada April 2026, pegas itu sudah tertekan sepenuhnya. Lalu pada 8 April, pengumuman gencatan senjata muncul, harga-harga naik tipis. Jauh dari cukup untuk menggerakkan kapal tanker kembali ke Selat Hormuz, tapi cukup untuk membuat angka di layar naik sedikit. Dan saat itulah jebakan itu menutup rapat. Short squeeze adalah salah satu dari sedikit fenomena keuangan yang masih menyimpan jejak kepanikan manusia yang primitif. Sebagian besar pasar modern terasa steril dan algoritmik, tapi short squeeze yang nyata masih memiliki nuansa kuno yang abadi. Rasanya buas, seperti melihat kawanan yang baru menyadari terlambat bahwa lantai lembah sedang bergerak di bawah mereka. Para bear pertama yang terjebak pada April 2026 mungkin mengira rally gencatan senjata akan memudar dalam hitungan jam. Data pengiriman saat itu sangat parah. Secara praktis, Selat Hormuz pada dasarnya ditutup. Iran dan IRGC saat itu masih memperdebatkan syarat-syarat gencatan senjata pada pagi hari setelah pengumumannya. Dan tidak ada yang benar-benar membaik. Anda tidak bisa menyalahkan siapapun yang membaca bukti ini dan berasumsi pasar akan terus turun. Hanya saja, jangan katakan itu pada pasar. Begitu pasar mulai naik, margin call mulai berdatangan. Dan dana-dana yang telah meminjam secara agresif untuk membangun posisi short tiba-tiba membutuhkan jaminan tambahan. Kerugian semakin melebar lebih cepat daripada yang diprediksi oleh model. Broker mulai menuntut agar posisi segera ditutup, yang berarti membeli kembali saham yang telah mereka pinjam, yang memaksa lebih banyak pembelian, yang mendorong harga semakin tinggi. Itu memicu margin call di dana lain, yang menciptakan lebih banyak pembelian paksa, yang mendorong harga semakin tinggi, yang akhirnya menciptakan lingkaran umpan balik yang saling memperkuat. Para bear tidak sedang melepas posisi secara hati-hati, mereka sedang dilikuidasi. Dan masing-masing posisi terbesar dalam 13 tahun terakhir dibongkar secara bersamaan. Karena sebagian besar posisi itu berada di dalam produk indeks luas dan dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF, bukan saham individu, squeeze itu menghantam seluruh pasar secara bersamaan. Bagian yang menakutkan namun elegan dari sebuah squeeze adalah tidak ada satupun yang terlibat perlu menjadi optimis. Pembelian tetap terjadi. Tidak ada yang bangun pada tanggal 9 April dengan berpikir bahwa Teluk Persia tiba-tiba menjadi contoh stabilitas geopolitik. Mereka membeli karena broker mereka tidak memberi pilihan lain dan mereka tidak sedang ingin bernegosiasi. Untuk sesaat, ini tampak seperti penjelasan yang lengkap. Perang menciptakan ketakutan. Ketakutan menciptakan posisi bearish yang berlebihan. Setiap kenaikan kecil memicu pembelian paksa, tapi itu bukan seluruh ceritanya. Short squeeze biasanya sangat intens tetapi singkat. Mereka menjelaskan pembalikan intraday yang tajam seperti pergerakan naik turun 4% yang terjadi pada S&P saat tank-tank masuk ke Ukraina. Namun hal itu sendiri tidak cukup untuk menjelaskan rally berkelanjutan senilai triliunan dolar yang berlangsung selama beberapa minggu penuh volatilitas. Penasihat Perdagangan Komoditas atau CTA adalah operasi perdagangan sistematis besar yang dijalankan hampir sepenuhnya oleh algoritma. Kumpulan modal yang sangat besar ini, yang secara kolektif mengelola ratusan miliar dolar, semuanya diprogram berdasarkan satu hal, yaitu
model mengikuti tren. Mereka memindai pergerakan harga secara terus-menerus dan merespon sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam sistem. Pada dasarnya, jika harga melewati ambang X, beli. Jika harga turun di bawah ambang Y, jual. Itulah seluruh proses pengambilan keputusan secara singkat. Ini berbasis data dan steril. Model memeriksa angka melewati batas, model membeli. Semua itu terjadi dalam hitungan milidetik pada skala institusi. Ketika short squeeze pasca gencatan senjata mendorong S&P melewati beberapa ambang tren utama, realitas geopolitik yang spesifik menjadi sama sekali tidak relevan. Kode mendeteksi momentum naik, jadi kode melakukan pembelian. Data prime brokerage Goldman Sachs mengonfirmasi sekitar 86 miliar dolar pembelian ekuitas global oleh CTA dalam 1 minggu setelah pengumuman gencatan senjata. Itu termasuk dalam 5 besar episode pembelian terkuat yang pernah dicatat oleh perusahaan tersebut. 86 miliar dolar mengalir ke pasar, sementara para analis masih memperdebatkan kekuatan Angkatan Laut Iran. Apakah gencatan senjata akan bertahan dan apa sebenarnya sinyal dari data pengiriman global? Tidak ada yang mengubah hasilnya, uang tetap mengalir. Sekali lagi, sistem melihat angka-angka melewati beberapa batas dan itu sudah cukup. Dampak psikologis dari hal ini sangat sulit untuk dilebih-lebihkan. Selama beberapa generasi, orang membayangkan Wall Street sebagai ekosistem kompetitif yang dipenuhi analis-analis brilian yang berlomba-lomba menafsirkan realitas lebih cepat dari siapapun. Orang yang paling banyak belajar biasanya yang menang. Apa yang sebenarnya terjadi pada April 2026 adalah sebuah transmisi otomatis raksasa yang menerima masukan momentum dan merespons dengan penguatan tenaga. Sebuah kekuatan yang sama sekali tidak peduli pada kualitas atau akurasi sinyal yang memicunya. Hal ini menjadi semakin tidak nyaman ketika Anda memikirkan implikasi etisnya. Sistem perdagangan algoritmik tidak tersedia secara merata untuk semua orang. Infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankannya hanya dapat diakses oleh para pemain institusi terbesar, dana lindung nilai, dan bank investasi. Tidak ada yang merancang sistem ini untuk bersifat predatoris. Sistem ini berkembang seperti itu dengan sendirinya, dan itulah masalah utamanya di sini, serta konsekuensinya dapat diukur. Pada Mei 2010, aktivitas algoritmik berkontribusi pada apa yang kemudian dikenal sebagai flash crash. Dow Jones anjlok hampir 1.000 poin dalam hitungan menit sebelum sebagian besar pulih kembali. Kejadian itu berlangsung begitu cepat, pada dasarnya sudah berakhir sebelum manusia bisa bereaksi. Ketika diselidiki setelahnya, pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab pun muncul dan menuntut jawaban. Apakah itu para pengembang yang menulis kodenya, institusi yang menggunakannya, atau regulator yang mengizinkannya? Meskipun para penyelidik akhirnya menemukan campuran antara spoofing otomatis dan algoritma institusi besar, pertanyaan yang lebih luas tentang siapa yang benar-benar bertanggung jawab tetap menjadi area abu-abu yang besar. Uni Eropa sejak itu telah mewajibkan persyaratan pengujian yang ketat untuk sistem perdagangan algoritmik dan mengharuskan perusahaan melaporkan gangguan signifikan. Apakah penegakan hukum benar-benar bisa mengikuti kecepatan teknologi itu sendiri? Para regulator masih mencoba mencari solusinya. Para pembela perdagangan algoritmik, dan jumlahnya banyak, berpendapat bahwa perdagangan algoritmik memberikan manfaat nyata. Tanyakan pada mereka, dan mereka mungkin akan menceritakan kisah tentang likuiditas yang lebih tinggi, selisih harga beli dan jual yang lebih sempit, dan biaya transaksi yang lebih rendah bagi orang-orang biasa. Semua itu memang benar, meskipun Anda masih belum mengerti apa yang mereka bicarakan. Yang juga benar adalah bahwa keuntungan dari sistem-sistem ini sebagian besar mengalir ke sejumlah kecil perusahaan yang sudah memiliki infrastruktur untuk menjalankannya. Dan lapisan terdalam dari seluruh sistem ini masih belum aktif. Pernah dengar tentang pasar opsi? Nah, disitulah volatilitas itu sendiri menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan. Kebanyakan investor biasa mengira opsi adalah instrumen khusus yang digunakan oleh trader agresif dengan terlalu banyak monitor dan jadwal tidur yang buruk. Tapi sekarang tidak lagi. Menjelang akhir tahun 2024, opsi yang jatuh tempo pada hari yang sama, yang dikenal sebagai Zero DTE, menyumbang 51% dari seluruh volume opsi SP500. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka melampaui semua kategori jatuh tempo lainnya jika digabungkan. Pada bulan-bulan berikutnya, angkanya naik di atas 60%. Jutaan kontrak berpindah tangan setiap hari, dengan volume yang cukup untuk mengisi sekitar 1,5 juta tiket perdagangan individu pada hari Selasa rata-rata. Ini adalah taruhan yang kedaluarsa pada hari yang sama saat dipasang. Wall Street pada dasarnya menciptakan kembali pacuan kuda untuk keuangan institusional dan kemudian menyambungkannya langsung ke sistem perekonomian global.
Begitu cukup banyak uang terkonsentrasi dalam produk-produk ini, perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi perdagangan tersebut dipaksa untuk melakukan operasi lindung nilai secara terus-menerus yang tidak pernah berhenti. Bayangkan seorang bandar judi olahraga yang menerima taruhan sebelum pertandingan kejuaraan. Jika terlalu banyak penjudi bertaruh pada satu hasil, bandar tersebut menghadapi potensi kerugian yang sangat besar. Jadi, bandar judi terus-menerus menyesuaikan exposure, berusaha tetap netral apapun yang sebenarnya terjadi. Dealer opsi melakukan hal yang sama. Ketika para trader menjadi ketakutan selama perang, mereka berbondong-bondong membeli opsi jual, yang pada dasarnya sama seperti asuransi bencana yang membayar jika pasar jatuh. Dealer yang menjual opsi jual tersebut melakukan lindung nilai exposure mereka dengan menjual saham atau kontrak berjangka secara short. Mereka tidak punya pilihan. Perhitungannya memang mengharuskan begitu. Rasa takut memaksa para dealer untuk bersikap bearish. Tetapi ketika kiamat tidak datang sesuai jadwal dan gencatan senjata terjadi atau short squeeze terjadi dan harga mulai naik, lindung nilai tersebut berbalik dengan sangat cepat. Opsi jual tersebut tiba-tiba nilainya turun mendekati nol dan volatilitas anjlok. Dealer yang sebelumnya melakukan short untuk lindung nilai, tiba-tiba harus membeli kembali semua yang sebelumnya mereka jual. Ini dikenal sebagai jebakan gamma, di mana rasa takut itu sendiri menciptakan kondisi untuk pembelian wajib di masa depan. Dan karena kontrak Zero DTE kedaluarsa begitu cepat, siklus umpan balik ini sekarang berjalan hampir secara real time. Dan begitulah ketakutan perang dapat menciptakan volatilitas yang mendorong pembelian put, yang memaksa dealer melakukan lindung nilai yang menyebabkan stabilisasi kepanikan yang akhirnya membuat pasar naik. Pasar memanfaatkan ketakutan yang dihasilkan oleh peristiwa itu sendiri. Perang atau damai, panik atau lega, mesin tidak perlu tahu siapa yang menang. Yang dibutuhkan adalah rasa takut itu cukup lama agar aliran lindung nilai bisa aktif. Kami menyebutnya sebagai siklus. Pasar saham yang dikenal kebanyakan orang saat ini tidak lebih dari sekedar merek nostalgia. Itu adalah fiksi yang berguna yang sebagian besar dipertahankan oleh televisi keuangan dan laporan triwulanan yang masuk ke akun pensiun yang tidak pernah dibaca siapapun. Apa yang menggantikannya sekarang lebih mirip mesin konversi volatilitas daripada pasar saham. Ketakutan masuk, likuiditas keluar. Perang dalam kerangka ini menjadi anehnya berguna. Kehancuran bukanlah hal yang baik secara ekonomi untuk bisnis. Semua orang tahu itu. Orang-orang sungguhan tetap mati dan jalur pelayaran tetap ditutup. Tapi volatilitas yang dihasilkan oleh ketakutan geopolitik menciptakan kondisi yang tepat yang dibutuhkan oleh struktur pasar modern. Pasar tidak perlu runtuh. Pasar hanya butuh cukup rasa takut untuk memicu posisi defensif, lindung nilai secara cepat, dan penjualan otomatis. Lalu semuanya berbalik ketika skenario terburuk tidak terjadi hingga sore hari. Pasar naik bukan meski ada rasa takut, tapi justru karena rasa takut itu sendiri. Saat ini, metafora lama itu sudah tidak relevan lagi. Barometer bisa mencerminkan kondisi atmosfer, tapi tidak bisa menciptakan badai. Pasar saham dalam bentuknya yang sekarang tidak lagi secara konsisten melakukan yang pertama, dan kadang-kadang justru mengambil untung dari yang kedua. Setelah Anda melihat itu dengan jelas, aksi rally pasar yang aneh saat perang tidak lagi terlihat irasional. Tidak ada yang irasional. Sistem bekerja sebagaimana struktur memaksanya untuk bekerja. Siklus ini tidak lagi membutuhkan optimisme, hanya pergerakan. Yang paling membuka mata adalah betapa diam-diamnya transformasi ini terjadi. Kita tidak pernah mendapatkan pengumuman dramatis dari Wall Street atau pidato membakar semangat dari podium bursa saham New York. Sistem ini hanya berkembang sedikit demi sedikit lewat arus dana masuk ke ETF, berperilaku seperti sesuatu yang dibangun untuk menyerap ketakutan itu sendiri. Sampai akhirnya kabar buruk tidak lagi menghancurkan pasar, malah mulai menjadi bahan bakarnya. Tapi ada pertanyaan jelas yang tersembunyi di balik semua ini. Apa yang terjadi jika rasa takut itu benar-benar menjadi terlalu besar untuk diserap? Jika sistem ini telah melatih dirinya untuk pulih dari setiap guncangan, apa yang terjadi pada hari ketika akhirnya sistem ini tidak bisa lagi pulih? Cari tahu di Bagaimana Jika Ekonomi Amerika Serikat Jatuh atau tonton ini sebagai gantinya.